Kali ini, kita akan bedah salah satu topik paling penting di dunia bisnis, manajemen keuangan. Kita bakal lihat gimana sih seni di balik keputusan-keputusan cerdas itu. Pernah kepikiran gak sih gimana caranya perusahaan raksasa kayak Gojek atau BRI ngambil keputusan yang nilainya triliunan? Misalnya, mau invest kemana atau kapan bagi-bagi keuntungan. Nah, jawabannya tuh ada di satu ilmu yang jadi jantungnya bisnis, manajemen keuangan. Ini dia, mesin di balik semua strategi besar mereka. Oke, kita mulai dari dasarnya dulu ya. Intinya tuh, manajemen keuangan itu gabungan antara seni dan ilmu ngelola duit. Biar gampang, bayangin aja Anda jadi bendahara keluarga. Ada gaji masuk, Anda yang atur buat bayar ini itu, buat nabung, buat investasi. Nah, manajer keuangan tuh ya gitu, tugasnya sama persis. Cuma skalanya perusahaan gede banget. Nah, semua kerumitan ini, kalau kita sederhanain, sebenarnya cuma soal ngejawab 3 pertanyaan inti. Mau perusahaannya sekecil warung kopi atau segede perusahaan multinasional, 3 keputusan inilah yang jadi pondasinya. Pertama, keputusan investasi. Gampangnya, duitnya mau ditaruh di mana? Mau beli mesin baru? Atau mau ekspansi kayak Gojek yang suntik dana ke GoPay? Kedua, keputusan pendanaan. Oke, buat investasi tadi, duitnya dari mana? Minjem ke bank atau jual saham aja? Terus yang ketiga, keputusan dividen. Nah, kalau udah untung, labanya mau diapain nih? Dibagiin ke pemegang saham, kayak yang sering BRI lakuin, atau diputar lagi buat gedein bisnis? Ngomongin soal pendanaan, ada 2 jalur utama. Pertama, lewat hutang. Ini artinya kita pinjam duit, misalnya dari bank, dan ya, wajib dibalikin plus bunganya. Enaknya, bunga ini bisa jadi pengurang pajak. Pilihan kedua, equity. Ini artinya kita jual sebagian kecil perusahaan kita lewat saham. Nggak perlu dibalikin duitnya, tapi kepemilikan kita jadi berkurang atau terdilusi. Ini nih pilihan klasik antara resiko versus kendali. Oke, keputusan udah diambil. Terus, gimana kita tahu hasilnya? Gimana cara ngukurnya? Apakah keputusan kita itu bagus atau malah blunder? Disinilah peran laporan keuangan jadi super penting. Cara paling gampang buat ngebayanginnya ya ini. Anggap aja laporan keuangan itu rapor perusahaan. Isinya nilai-nilai perusahaan di berbagai mata pelajaran keuangan. Rapor inilah yang dilihat sama investor, bank, bahkan calon pegawai buat ngecek ini perusahaan sehat atau enggak sih. Rapor yang pertama itu namanya neraca atau balance sheet. Anggap aja ini kayak sebuah foto. Jepret! Dia nangkap kondisi keuangan perusahaan, apa aja yang dia punya, aset, dan dari mana asalnya, hutang dan modal sendiri, di satu waktu tertentu. Misalnya pas tanggal 31 Desember. Nah, kalau neraca tadi itu foto, laporan laba rugi ini ibarat video. Dia ngerekam kinerja perusahaan selama satu periode, misalnya setahun penuh. Dari sini kita bisa lihat ceritanya happy ending alias untung atau sad ending alias rugi setelah semua pendapatan dikurangi semua biaya. Dan yang terakhir, tapi ini bisa dibilang yang paling krusial, laporan arus kas. Ini benar-benar cuma ngelacak duit tunai yang masuk dan keluar. Kenapa ini penting banget? Karena sebuah perusahaan bisa aja di atas kertas kelihatan untung gede, tapi nyatanya bangkrut gara-gara nggak punya cash buat bayar gaji atau tagihan. Ini bedanya. Ingat ya, laba itu opini, tapi cash itu fakta. Oke, kita udah punya rapornya. Tapi baca angkanya doang tuh nggak cukup. Kita butuh alat buat mendiagnosis apa sih artinya angka-angka itu. Nah, di sini rasio keuangan berperan, persis kayak alat-alat dokter. Betul. Rasio ini bantu kita gali lebih dalam. Dia yang ngejawab pertanyaan, kenapa? Kenapa labanya bisa segitu? Kenapa utangnya gede? Rasio ngasih kita konteks, ngasih cerita di balik angka-angka mentah yang kita lihat di raport. Biar kebayang, kita pakai contoh beneran yuk. Bank BRI. Kita lihat, laba bersihnya naik 18%. Kelihatannya keren banget kan? Tapi buat bener-bener ngerti, kita harus periksa pakai rasio. Angka-angka kayak ROI, NPL, dan CAR nih, yang bakal ngasih cerita lengkapnya. Jadi, apa sih artinya angka-angka ini buat kesehatan BRI? Yuk kita bedah. Pertama, ROE 18,5%. Gampangnya, setiap Rp100 modal dari pemilik, BRI bisa ngasilin untung Rp18,5. Ini bagus banget. Terus, NPL 2,9%. Ini rasio kredit macet. Makin kecil, makin sehat. Angka segini artinya resiko kredit macetnya sangat terkendali, jauh di bawah batas aman 5%. Terakhir, CAR 23%. Ini rasio kecukupan modal. Angka 23% ini nunjukin kalau BRI punya bantalan modal yang tebal banget, jauh di atas syarat minimal. Jadi kesimpulannya,
bukan cuma untungnya yang gede, tapi fondasi keuangannya juga sehat banget. Oke, sekarang kita masuk ke bagian paling puncaknya. Kita udah bisa baca kondisi perusahaan, sekarang gimana caranya kita ngambil keputusan cerdas buat masa depan? Semuanya itu berakar pada satu prinsip emas. Prinsipnya kedengeran simple, tapi dampaknya luar biasa. Uang yang kita pegang hari ini itu lebih berharga daripada uang dengan jumlah yang sama setahun lagi. Kenapa? Ya karena uang hari ini bisa kita puterin, bisa kita investasikan biar tumbuh. Konsep inilah time value of money yang jadi dasar semua keputusan investasi yang cerdas. Biar nggak ngawang-ngawang, kita pakai contoh sederhana. Ada pemilik warung kopi, dia mau investasi 50 juta buat beli mesin espresso baru. Katanya sih, mesin ini bisa ngasih pemasukan tambahan 18 juta setahun selama 5 tahun ke depan. Pertanyaannya, worth it nggak sih investasi ini? Nah, buat jawab itu, kita pakai jurus yang namanya Net Present Value atau NPV. Caranya, kita ambil semua perkiraan untung di masa depan itu, terus kita tarik nilainya ke hari ini. Intinya kita nanya, semua keuntungan di masa depan itu kalau diuangkan sekarang nilainya jadi berapa ya? Dan inilah hasilnya. Setelah kita hitung dan kita kurangi modal awal 50 juta, ternyata proyek ini masih ngasih nilai lebih sebesar 18.200.000 rupiah dalam nilai uang hari ini. Positif. Aturannya simpel banget. Kalau hasil NPV-nya lebih besar dari 0 alias positif, artinya investasi itu diterima. Ini lampu hijau. Investasi ini bukan cuma balik modal, tapi juga beneran nambahin kekayaan buat si pemilik warung. Jadi keputusannya, jelas beli mesin itu. Oke, sebelum kita tutup, yuk kita rangkum poin-poin paling pentingnya. 1. Laporan keuangan itu kompas bisnis Anda. 2. Ingat cash is king. Punya kas lebih penting daripada cuma untung di atas kertas. 3. Utang itu alat. Bisa bantu, bisa juga hancurin. Jadi pakailah dengan bijak. Dan 4. Buat keputusan investasi, NPV adalah rajanya. Dan ini nih yang paling penting buat Anda bawa pulang. Semua konsep yang kita obrolin barusan, dari NPV sampai utang, itu berlaku juga loh buat keuangan pribadi. Mikirin KPR, mau mulai bisnis sampingan, semua bisa dianalisis pakai cara ini. Jadi pertanyaannya buat Anda, keputusan keuangan besar apa yang bakal Anda bedah selanjutnya dengan cara pandang yang baru ini?